Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap tokoh masyarakat yang hadir dan yang terhormat mahasiswa PPL dari Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo, jurusan Fakultas Syariah Ekonomi Bisnis Islam, yang sedang melaksanakan PPL di Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Yang terhormat pengurus kelompok studi ekonomi Islam, baik yang dari Sekresidenan Besuki maupun dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, para hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada hari Kamis 10 November 2022 di Masjid Darussalam di bawah Yayasan Rodoh Darussalam Sukoharjo Bangsal Sari Jember ini diselenggarakan dalam rangka Hari Pahlawan Nasional, yaitu pertama dialog interaktif, yang kedua adalah khatmil Quran, dan yang ketiga doa bersama. Acara ini dimulai pada pagi hari ini, hari Kamis, sampai hari Jumat pagi setelah pembacaan Al-Quran bin Nazar selesai dan khatam, dan dilanjutkan dengan doa bersama. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kegiatan memperingati Hari Pahlawan Nasional ini sangat penting kita laksanakan. Pertama adalah untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan nasional yang telah mendirikan dan memperjuangkan negara Republik Indonesia ini. Yang kedua, kita selaku putra-putri bangsa, selaku anak-anak muda, tentunya harus melakukan suri tauladan kepada para tokoh-tokoh pahlawan nasional tentang pemikirannya, akhlaknya, semangat perjuangannya, dan kepeduliannya kepada bangsa dan negara. Yang ketiga, negara Republik Indonesia ini ada tentunya karena adanya para pejuang, termasuk para pahlawan nasional ini. Oleh karena itu kita menerima amanat bagaimana kita bisa menjaga, merawat, dan membangun negara Republik Indonesia ini. Nah, oleh karena itu para hadirin,
langkah-langkah yang kita lakukan adalah langkah-langkah bagaimana kita mereview dengan dialog interaktif tentang sepak terjang para pahlawan nasional. Dan dalam konteks ini saya kira cukup kepada dua pahlawan nasional pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Rais Akbar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Tentunya masih banyak para kiai-kiai yang lain seperti Kiai Haji Wahab Asbullah dan para kiai, para tokoh dan para pejuang yang sudah menjadi pahlawan nasional yang perlu kita ingat, yang perlu kita kaji pemikiran dan perjuangannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga dialog interaktif dari anak-anak muda ini kami berharap nanti menghasilkan sebuah hasil tekad di dalam kepribadian kita untuk senantiasa bagaimana kita ini menjaga dan merawat negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kalau kita kenang sedikit dari perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu beliau memiliki semboyan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian dari keimanan. Sehingga beliau mengeluarkan resolusi jihad ketika Indonesia sudah merdeka dan menjadi negara, seluruh umat Islam, seluruh santri, dan seluruh warga negara Republik Indonesia pada waktu itu diwajibkan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kalau kita kaji dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah itu di Mekah dan masih belum memiliki negara Madinah, Rasulullah itu diserang, dicaci maki, banyak tidak melakukan perlawanan. Bahkan nyaris beliau tidak melakukan perlawanan, bahkan tidak melakukan perang. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki atau mempunyai negara, yaitu negara Madinah, maka siapapun yang mengganggu kepada negara Madinah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan peperangan dan akan melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang mengganggu kepada negara. Disinilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada saat itu membuat resolusi jihad, mengeluarkan instruksi untuk melakukan perlawanan kepada penjajah ketika negara Republik Indonesia ini sudah sah sebagai negara dan negara merdeka, dan sudah banyak negara-negara pada waktu itu mengakui Indonesia. Nah, oleh karena itulah para hadirin, kita pahami dari kaidah hubbul watan minal iman ini, harus kita camkan bersama bahwa cinta tanah air, cinta Indonesia ini bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, salah satu santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Beliau yang menjadi mediator berdirinya Nahdlatul Ulama, yang mengantar tongkat dan tasbih dari Syekhona Khalil kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentunya Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin menjadi pahlawan nasional ini karena berkat perjuangan beliau.
berkat beliau terjun langsung ke medan peperangan, dan sampai akhir hayatnya beliau terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, menjaga Indonesia dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah para hadirin, kami Al-Fakir Misbah ini masih nututi kepada almarhum al-maghfirlah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin saat mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Sekitar 4 tahun lebih kami dididik oleh beliau secara langsung. Kami dididik mulai cara berwudu, cara sholat, dididik bagaimana kita berakhlakul karimah, dididik bagaimana kita menuntut ilmu pengetahuan, dididik kita bagaimana nanti ketika terjun ke masyarakat, dididik bagaimana kita itu ber-NU, dididik bagaimana kita ini bisa berjuang di tengah-tengah masyarakat. Dan beliau mengatakan bahwa santri saya itu adalah anak saya. Nah, oleh karena itu kita sudah sepatutnya kalau kita mengenang kepada jasa beliau almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin ini, dan kita mendoakan serta kita berharap mudah-mudahan kita semua ini memperoleh barokah dari almarhumain Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, dan mudah-mudahan kita semua ini diakui santri beliau, anak-anak beliau di dunia maupun di akhirat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga acara memperingati pahlawan nasional 10 November ini, kita berharap mudah-mudahan acara ini manfaat barokah dan kita semua memperoleh aliran barokah dari para pejuang, dari para pahlawan nasional, sehingga hidup kita di Indonesia ini bisa berguna bagi agama, bangsa dan negara. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.